Bang Maksi. Saya mau sapa dulu suhu kita, Ya, oke. Prof. Emran. Nih, malam Prof. Prof Malam Emran ini saya Prof, curiga Assalamualaikum. malam-malam terus baru datang. Oh iya, Malam Prof. Iya. malam 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 maksih wow. Malam, Prof. Siap. Mr. Line, Mr. G, iya Malam, saya Prof. yang lainnya. Malam, Bro, Prof. bro. Iya, Ini dosen saya kita ngintip datangnya nih. malam banget sih, Apa dosen. namanya? Mak Mir. Saya ngintip sama Bang Maksi makanya ajoin ah. Salam Prof. Aduh, Salam kenal Prof. Iya, iya jangan-jangan malam Mbak Jelita. Iya apa jangan-jangan kabar? jangan-jangan ditiup sama Prof. Emran sampai tadi jatuh semua. Itu dia. Aduh. Cantelannya nggak kuat Bang. Mr. G, Ya, saya silakan mau ulang dilanjut. lagi, saya bisa minta bantuan sama Mr. Blaine. Sampai di mana tadi, Mr. Blaine? Sampai direct evidence. Oh, ya, aduh, Mr. G. benar. Oke. Ya, oh iya ingat, Mr. G bilang kok saya bilang 50-50 ya, 50-50 ya. Iya. Oke, nanti akan menuju ke penambahan-penambahan lain kok, Mr. G. Tenang aja. Ini kan baru agenda keterangan saksi, toh. Jadi belum bisa kita bilang lebih dari 50. Nanti offside lagi. Oke, teman-teman, tadi saya udah bilang kan. Jadi ini kita tahu bersama lah, perkara pidana ini luar biasa nih, apalagi pembunuhan 5 orang keluarga, 1 bayi. Luar biasa keji ini. Ya. Betul. Wow. Jadi benar-benar ini bicara alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan harus betul-betul terang benderang ini. Harus clear and clean, jangan sampai kemudian abu-abu, Mr. G. Ini bisa menjadi majelis hakim otomatis, saya katakan tadi, kalau boleh saya ulang ya, otomatis majelis hakim akan mencari kebenaran seimbang. Yang paling benar pihak mana? Apa pihak JPU atau pihak terdakwa? Ini lagi diuji kan? Ya. Tentunya lewat tadi alat-alat bukti yang dihadirkan. Kemudian bicara tadi 50-50, kenapa 50-50? Karena alat-alat bukti yang dihadirkan oleh JPU, bahkan itu berdasarkan dari BAP daripada penyidik, saya pikir belum terang dan jelas, Mr. G. Karena tadi sering saya bilang, Mr. Blind dengan tegas dan jelas selalu mengatakan direct evidence, bukti langsung. Tidak ada satu manusia pun yang melihat langsung selain 2 orang ini kan terdakwa. Juga tidak satu CCTV pun yang menyorot langsung pada saat melakukan perbuatan itu. Kalaupun ada hanya petunjuk saja. Begitu juga sidik jari. Tidak ada sidik jari satupun Ririn ya, khususnya Ririn, yang ditemukan mengarah kepada alat-alat yang barang-barang bukti ya. Barang-barang bukti akan menjadi alat bukti. Yang ada sidik jarinya Ririn. Itu yang membuat saya mengatakan 50-50 itu, Mr. G. Oke. Saya pikir ini masih memang belum ending ya, masih proses panjang ini Ya. untuk menguji alat-alat bukti dari kedua belah pihak. Demikian. Terima kasih, Mr. G. Oke, terima kasih. Artinya Bang Masi masih di tengah-tengah ya saat ini ya, teman-teman ya. Tengah-tengah. Ya, masih di tengah-tengah. Artinya tidak ada kalimat kecenderungan mihak sana, mihak sini itu nggak ada. Begitu, oke, sudah jelas ini. Oke, Sudah tambah jelas. dikit, Mr. G. Tambah dikit biar teman-teman lebih paham lagi bahwa begini. Kan kita sepakat ya, ini perkara pidana, ancaman hukuman bisa hukuman mati seumur hidup, paling rendah 20 tahun. Jadi ini betul-betul harus terang benar nih, diuji benar. Jadi tidak, kalaupun ada podcast A, podcast B, itu oke, itu bagian dari petunjuk malah itu. Karena apa? Harus terlihat langsung. Ini contoh gampang lah. Contoh, ketika saya memukul ya, Mr. G, saya contoh ya. Saya memukul Mr. G dengan balok nih. Contoh aja Mr. G, contoh jangan Mr. G marah sama saya. Ketika saya hantam balok ke Mr. G, tak, Ya. tapi tidak ada sorot kamera di situ, tidak ada fokus kamera, angle-nya nggak ada, angle kamera tidak di situ. Itu yang menjadi tadi belum terang. Ataupun tidak ada namanya
eh, saksi mata yang melihat. Kan ini CCTV kan bisa mengganti saksi mata. Dia bisa mengganti mata tuh. Kalau nggak ada orang. Tapi CCTV sendiri pun tidak ada yang menyorot langsung ketika contoh saya hantam Mr. G di kaki lah, biar jangan di kepala nih. Saya hantam kaki Mr. G hampir patah. Tidak ada. Ini yang membuat sangat sulit. Untuk majelis hakim artinya perlu apa kehati-hatian lah. Perlu dengan sangat cermat nih majelis hakim. Ya, jadi itu ya Mr. J. Jadi biar teman-teman di bawah paham. Jadi kami di sini membuat narasi bukan berarti berpihak ke si A atau si B. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Maksi. Ini ada pertanyaan. Selamat malam, Prof. Hah? Nyala kok. Mohon izin, Prof. Ini ada pertanyaan dulu, Prof G. Ini dari Mr. Rimba Suci. Mr. Mbak Suci. Langsung ke Mr. Blind ini. Mohon maaf, Mr. Blind. Ini bukan dari saya, dari sini. Mr. Blind, izin info 2 alat bukti apa hingga berkas bisa dinyatakan P21 oleh kejaksaan. Iya Bang, tolong dijawab tuh karena dia sudah menanyakan dengan nada yang halus sekali Mr. Blind. Ya, seperti yang sudah disampaikan pada waktu itu kan, alat bukti yang dipakai pada saat itu adalah rekaman CCTV dan sidik jari. Itu bukti utamanya yang dipakai pada saat itu. Nah, tapi kalau untuk mem-P21-kan tentu saja kan tidak hanya itu. Karena di dalam pemberkasan juga memuat kesaksian, lalu kemudian keterangan dari tersangka sendiri, BAP. Tetapi pada waktu press release itu memang dikatakan bahwa bukti utamanya adalah rekaman CCTV dan sidik jari. Demikian, Mr. Z. Baik, oke, Mister tadi sudah terjawab ya. Namanya 2 alat bukti itu ada namanya surat, ada namanya saksi, ada namanya petunjuk. Surat itu apa ya? Visum itu namanya surat. Ya, Ya, tapi nanti tadi ada namanya bukti CCTV, sidik jari itu alat bukti. Nah, itulah yang membuat berkas perkara menjadi lengkap. Lengkap tapi perlu diuji. Oke, ini langsung dijawab oleh Mr. Rimbak Suci. Terima kasih Mr. Blind. Ya, gitu silakan dijawab lagi Mr. Blind. Iya, sama-sama. Oke. Sama-sama Mister. Iya, itu udah tahu ini. Oke, gitu mungkin ada kawan-kawan yang mau nanya lagi nih. Naura nih kayaknya kok ada yang bilang menguasai harta itu apa, Naura? Itu beritanya Mr. J ada judulnya. Nah, Motif. bukan motif. Kan ini kan sudah berjalan ya. Udah ada terdakwa, sudah ada ini. Nah, kan ada yang vokal itu ngaku sebagai yang berhak nginin aset-aset korban gitu loh. Oh, oke. Namanya Rohema. Terus mereka ini pun vokal gitu loh. Selalu vokal bahwa akhirnya pihak keluarga kandung dari almarhum Bapak Haji Saroni, adiknya, menerangkan dia bukan saudara. Bahkan dia ini tadinya itu pembantu di situ, pembantu di rumah kakak saya gitu loh, kata adiknya Pak Haji Saroni. Nah, berarti ada silang sengketa. Iya, adiknya Haji Pak Saroni bilang semenjak almarhum meninggal, aset, maksudnya kontrakan kan ada 15 pintu. Itu tidak ada laporan ke beliau yang aturan kan sebagai ahli waris kuat kan beliau lah ya untuk yang kesana kemari vokal. Nah ini orang ini gitu loh yang vokal gitu loh.
kata adiknya Pak Haji Saroni, dari Wah, semenjak almarhum nggak ada itu, mereka katanya yang mereka menguasain, maksudnya ini. Terus akhirnya kan nyampe lah ke adiknya Pak Haji Saroni, gitu loh. Nah, ya, 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 minta ya. diinikan juga nih yang orang ini gitu loh, yang Iya, mengaku iya. sebagai waris yang Itu mengelola aset-asetnya. ada beritanya tuh. Ada. Itu saya screenshot, makanya saya kirim ke DM-nya Mr. G ya sekarang ya, aku screenshot itu. Iya, 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 iya. Wah, ini kalau Nah, mereka ini vokal Mr. G, yang ya, selama ini vokal di depan itu loh yang Jadi eh, gini, oke. Mr. Z izin itu. Jadi kemarin habis sidang, jadi bapak-bapak yang gemuk itu yang kemarin ada di podcastnya Densu yang mewakili keluarga Haji Saroni itu di luar sidang kan tuh jegat Pak Tony itu Mr. Z. Jadi setelah di luar ada bahasa masalah ahli waris lah itu. Beritanya sih itu kalau nggak salah ya. Oke, coba ini namanya Aiko, kamu minta dulu Aiko. Kamu nggak bisa naik kalau kamu nggak minta. Minta dulu Aiko. Itu tekan itu kepala orang itu ditekan. Nanti akan muncul di sini. Beberapa hari yang lalu ya, saya kan sempat bilang untuk intermezzo aja, tapi pada waktu itu saya ngomong intermezzo. Saya ingin menguji Katanya mau naik. nalar kritis kita ya. Saya waktu itu melontarkan pertanyaan begini. Kira-kira dengan meninggalnya para korban ini, siapa yang paling diuntungkan? Saya sempat tanya begitu. Itu sebenarnya teori-teori konspirasi aja. Untuk menguji kalau memang kita punya nalar yang kritis atau liar gitu ya. Saya bertanya seperti itu. Siapa yang paling diuntungkan ketika korban ini meninggal? Kalau Haji Saroni hartanya banyak, kalau dia meninggal masih ada Budi. Kalau Budi meninggal masih ada istrinya, kalau istrinya meninggal masih ada anaknya. Kalau mereka semua meninggal itu kemana? Kan saya pernah nanya begitu. Mungkin Bu Jelita tuh waktu itu yang sempat diskusi sama saya tuh. Iya bener bang. Karena ada katanya adiknya si Budi, ternyata adiknya si Budi udah meninggal. Iya Wawan meninggal juga ternyata. Nah, makanya saya bilang, keluarga ini udah habis. Nah, berarti siapa yang paling diuntungkan? Kalau kita mau berteori konspirasi ya. Begitu loh. Karena ya saya masih percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Begitu, teman-teman. Jadi kalau ada saat ini ramai silang sengketa persoalan apa namanya waris ya atau harta peninggalan almarhum korban, ya wajar karena garis keturunannya udah habis. Saudaranya Budi itu belum menikah kan? Yang Belum. meninggal itu. Nah, Belum bang. iya. Artinya si Budi ini sebenarnya pewaris tunggal dari almarhum Bapak Haji Saroni. Itu beberapa waktu yang lalu sempat saya ini kan tuh, tapi saya pakai intermezzo aja lah. Karena sebenarnya nggak ada substansinya, karena terlalu liar juga kita kalau menjadikan itu teori konspirasi ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kan. Demikian Mr. Z. Oke, keren nih. Pak Tadatara, ini barusan minta lagi nih Pak Tadatara. Silakan Pak Tadatara. Terima kasih Mr. Ji. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Prof. Selamat malam Mr. Blaine. Malam, Bang. Meneruskan kemarin yang dari Prof itu sebenarnya saya setuju kalau Mr. Ji itu melanjutkan tentang rencana itu, pembunuhan berencana atau tidak. Jadi kita mengarahnya ke sana. Jadi kalau berencana itu apa saja,
dari fakta yang kita dapat ya. Dan kalau itu tidak tidak terencana itu apa saja gitu. Mungkin itu lebih mengarah. Namun selain itu juga sebenarnya bisa nambah-nambah juga ya untuk mencari motivasi dan sebagainya. Saya kemarin melihat itu yang kesaksian Ririn itu. Joko itu mungkin bukan dari pihak saudaranya Pak Sahroni ya. Mungkin dari ibunya Budi. Karena Joko itu mengenal ibunya Budi yang almarhum. Itu pernah bekerja di bank dan sebagainya. Jadi mungkin pihak keluarga yang dimaksud itu bukan dari Pak Sahroni, dari adiknya atau apa yang di podcastnya kemarin yang gemuk itu, dia tidak mengenal Joko. Dia nggak kenal Joko, itu mungkin dari saudaranya Pak Sahroni itu. Tapi kan bisa jadi dari saudaranya ibunya almarhum Budi, yang Joko itu, karena dia mengenal ibunya itu. Almarhum ibunya Budi kan katanya pegawai bank, mantan pegawai bank dan menguasai perbankan dan sebagainya lah, perkataannya si Ririn di sidang itu terhadap Joko ini. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi itu, memang si Ririn ini juga patut dicurigai ya, karena dia mungkin berbelit-belit ya, berubah-ubah itu keterangannya, hutangnya Ahmad Yani tadinya 490 jadi 900-an juta sebagainya ya. Terus saya juga curiga sama Evan itu. Evan itu kenapa pada hari kejadian, malam kejadian itu bisa WA statusnya mantan bosnya yaitu korban. Kok pas gitu loh ya. Jadi akhirnya dia yang di WA untuk jualin pickupnya itu. Sementara istrinya Evan itu kan masih saudaranya Ririn tuh. Si saudaranya Ririn. Bisa jadi istrinya Evan itu bilang ke suaminya, coba lihat statusnya Budi atau apa, mungkin dikasih tahu sama si Ririn sebelumnya atau gimana ya. Terus itu katanya Evan itu kan dia ngeliat status WA itu Mbak Daisa. Kan Mbak Daisa Budi belum meninggal itu. Yang OTW Kuningan itu. Tapi memang baru dijawab saat pagi hari berikutnya jam 9.30-an. Saat itu Ririn kan masih di situ, masih WA dengan istrinya. Jadi yang ngejawab itu masih Ririn yang pegang HP-nya korban. Bisa jadi kan, korban kan udah meninggal tuh. Artinya kalau memang benar yang dari penyidik itu, Ahmad Yani, Joko itu sebenarnya ya Ririn itu kan. Si Hardi, terus yang juga mungkin si Prio, mungkin itu yang ada di pemikirannya penyidik mungkin ya. Jadi nama-nama yang disebutkan itu bohong semua lah, karena hanya 2 orang itu bisa jadi kan begitu. Nah, itu aja dulu Bang, terima kasih. Baik. Ini Izin tanya Mr. Z, dikit aja. boleh. Jadi gini Mr. Z, kalau kalau putusan itu biasanya kan diupload di website ya. Apa itu? Iya. Kalau sebuah putusan pengadilan Oh iya. itu biasanya diupload ya. Kalau dakwaan diupload nggak Mr. Z? Diupload juga di SIPP namanya. Oh, itu kan kalau di dakwaan kan ada lengkap barang bukti yang disita dan segala macam, itu ada ya? Oh ini kalau di SIPP itu resume namanya. Oh. Jadi dia nggak Menyeluruh. upload seluruh dakwaan lengkap, itu nggak, resume. Lalu kemudian dalam pencantuman alat bukti atau barang bukti itu biasanya memperhatikan, kayak contoh ya, saksi-saksi itu tidak ditampilkan, kenapa? Untuk menjaga privasi, keamanan gitu. Jadi tidak semua dicantumkan, tapi ada dicantumkan beberapa, tapi ada juga gitu. Oh siap Di Bang, SIPP. maksudnya kalau memang ada kan bisa kita ambil buat bahan diskusi gitu Bang. Baik, terima kasih informasinya, Iya, kepo bisa. saya. Kalau resumenya bisa nggak apa-apa. Oh bisa ya Bang? Kalau ya? mau melihat secara garis besar isi dakwaan itu bisa di-download juga kok di SIPP. Siap. Terima kasih banyak Bang. Oke.
Mau Siap. ini, mau dikirimin dakwaan, Mau Bang buat bahan diskusi aja itu kan? mau diskusi sama siapa? Ya sama teman-teman juga ada. Ya, 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 ya. Teman-temannya diajak ke sini dong, kita ajak diskusi ya. Ada itu Bang di bawah Misteri Mbak Suci. Itu kita sebenarnya Bang ada di kasus Subang, bertahun-tahun ada di kasus Subang. Biasa membahas kasus Subang dulu Bang. Tapi Oh, sekarang ada kasus Ririn jadi kita ada di sini. iya. Coba dong bikin apa namanya, member ya. Siap. Ini Misteri Mbak Suci ini biasa investigasi langsung ke TKP. Tapi nggak tahu nih kenapa di kasus ini nggak pergi-pergi dia nih, tumben ini. Ya, itu juga perlu dipertanyakan. Kenapa begini? Jangan sampai ada keterlibatan. Oke, oke. Saya Yes. ucapkan selamat pagi dulu untuk Prof. Emran. Selamat pagi, Prof. Ya, Pak MC. Iya, makin menarik nih, Prof. Pembahasan ini, Prof. Dan saya informasikan, Prof, di channel YouTube saya, sebagaimana engagement ini makin tinggi, Prof. Makin tinggi, Prof. Jadi ketika pendapat-pendapat pakar ini sesuai dengan bagaimana analisanya para penonton, itu penontonnya langsung banyak interaktif, Prof. Dan di situ alhamdulillahnya mereka logis, Prof. Ini di YouTube saya. Mengucapkan terima kasih kepada Prof. Emran katanya. Demikian, Prof. Iya, makasih untuk kita semua. Iya, semua di sini lah ya, dan semua yang lainnya. Jadi Ya, memang begitu, sebenarnya apa ya? Kalau kita diskusi di Komal ini kan sebenarnya banyak informasi yang kita dapat. Yang kedua, memang kita sharing knowledge ya. Jadi ada kita sharing lah, sharing pengetahuan. ya, Memang pada prinsipnya manusia itu plus minus, plus minus. Banyak artinya ada yang kita tahu, ada juga yang memang banyak ada juga yang kita nggak tahu ya. Jadi memang kita butuh lah, butuh sharing di Komal lah sebenarnya. Tujuan sharing di Komal ini kan kita nggak langsung menjustifikasi case ini sendiri, sebenarnya kan. Contohnya kayak dakwaan ini kan sebenarnya dia berangkat dari opini penyidikan, lalu kemudian dikonstruksi ke dalam dakwaan, lalu kemudian diajukan di persidangan untuk kemudian diuji, diperiksa dan diadili. Kan begitu kan? Kita juga beropini, jadi sama-sama opini. Maka apa yang disebut sama Pak Bang Maksi itu benar. Semua kan didasarkan pada presumption, praduga ya. ya. Praduga. Jadi memang kita belum sampai pada putusan. Kalau putusan itu nanti menjadi otoritatif hakim lah. Hakim ketika menilai, memeriksa, lalu kemudian dia mengadili. Dalam putusan itu kan dia mengadili dan menetapkan. Kalau kemudian apa yang dipresentasikan oleh dalam dakwaan itu menurut hakim cukup meyakinkan majelis, maka ya dia akan menetapkan. Artinya dia akan menjatuhkan putusan bersalah kan. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana A, B, dan C. Tapi sebaliknya, kalau misalkan menurut hakim bahwa dakwaan ini tidak cukup untuk JPU nggak mampu membuktikan dakwaannya, berarti kan sebaliknya, terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan menetapkan untuk dibebaskan dengan seketika. Ya itu, jadi kita belum sampai pada amarnya, kita masih diskusi lah. Oke. Itu sih, ini menjadi diskursus publik kayak Mr. Line yang lainnya. Kira-kira gitu sih, Misteri. Baik, Prof. Satu pertanyaan, Prof. Ada nggak jaksa, ini bukan hanya kasus ini saja ya, Prof. Jaksa sebagai penuntut umum justru menuntut terdakwanya bebas, Prof. Menuntut terdakwanya bebas, Prof. Silakan, Prof. Iya, saya sebenarnya ada, cuma saya lupa itu dalam perkara apa. Dulu pernah dijelaskan juga sama Prof. Edi itu. Saya ingat dalam satu ketika kita dikasih seminar tuh. Beliau pernah menjelaskan itu. Bahwa memang ketika JPU sendiri ketika dalam dakwaan itu, lalu kemudian pada tuntutannya jika JPU memang merasa ragu dengan apa yang sudah didakwakan terlebih dahulu, maka memang jaksa itu harus menuntut bebas.
Jadi memang apa namanya prinsip dari dakwaan itu nggak melulu harus kemudian JPU itu menuntut, artinya memaksakan untuk kemudian Dihukum. orang itu dihukum. Hmm. Karena apa? Ada konsekuensi marriage of justice itu kan. Ya. Artinya peradilan itu nggak boleh sampai kemudian mempidanakan orang yang tidak bersalah ataukah membebaskan orang yang seharusnya dipidana. Ya. Itu. Maka memang proses itu harus tunduk pada prinsip due process of law. Nah, ini kan kita ini lagi diskusi ini memang ada error pada due process of law-nya. Due process of law-nya. Memang begini Mr. G. Kalau kita merefer pada putusan-putusan lama ya, yang memang ada putusan-putusan yang kemudian dia menjadi menjadi jurisprudensi dan juga melahirkan putusan satu peradilan tuh kaitannya dengan PK. PK itu dulu itu belum ada. Jadi pengadilan tertinggi itu ada pada level kasasi Mahkamah Agung dia. PK belum ada. Jadi ketika putusan di Mahkamah Agung itu sudah sampai pada putusan, maka putusan inkrah itu nggak bisa lagi diajukan PK, nggak bisa dilakukan peninjauan kembali. Tapi dulu ada satu kasus, mungkin saya yakin sekali ini Bang Masi kuasai banget ini kasus ini. Ada dulu perkara namanya Sengkon dan Karta. Mungkin kalau di searching itu langsung dapat tuh. Saya coba. Orang itu Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta itu sebenarnya itu sebenarnya mereka itu dalam peristiwa itu mereka sama sekali, artinya mereka itu bukan pelakunya, tapi ya mereka dipaksa karena apa? Karena waktu itu ada ketinggalan sendal kalau nggak salah. Lalu kemudian mereka artinya berdasarkan sendal itu dijadikan sebagai petunjuk oleh penyidik. Lalu kemudian dua orang ini ditetapkan sebagai tersangka. Kendati pun dalam proses penyidikan itu mereka menyatakan bahwa kami bukan pelakunya. Tapi karena under pressure, orang-orang ini pada akhirnya dipaksa untuk kemudian mengakui sesuatu yang bukan dilakukan oleh mereka. Konsekuensinya ketika dibawa ke pengadilan, pengadilan kemudian memutus dua orang itu. Sengkon 12 tahun, sementara Karta itu 7 tahun. Nah, lalu masuklah mereka ini, putusan mereka itu pada akhirnya inkrah, putusan inkrah. Masuklah mereka. Di dalam mereka ketemu dengan salah satu orang yang rupanya orang itu adalah ponakan mereka sendiri. Ponakannya ini kemudian melihat nih, aduh, om saya nih ditangkap nih untuk sesuatu, artinya dia dihukum untuk sesuatu yang sebenarnya bukan diperbuatnya. Nah, rupanya yang melakukan pembunuhan itu adalah si ponakannya dia. Parah kan? Akhirnya ponakannya ini sendiri kemudian mengakui perbuatannya bahwa dialah yang sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap Siti kalau nggak salah itu korbannya itu. Lalu kemudian dia diperiksa, diadili, lalu kemudian diputus. Tapi ketika perkara itu diputus, si ponakan ini perkaranya diputus, kedua orang ini kan nggak seketika kemudian dilepaskan nggak seketika dibebaskan. Karena konsekuensi dari putusan inkrah itu. Bagaimana membatalkan putusan itu? Maka kemudian Mahkamah Agung itu keluar untuk melakukan terobosan hukum. Tahun 74 ya? Iya, Tahun 74, ya benar. Tahun 74 ya? Tahun 74, itu sebenarnya. Jadi dulu itu PK itu sifatnya ad hoc. Dia sifatnya itu peradilan yang sementara tuh. Karena kasus Sengkon dan Karta ini karena banyak tuntutan publik kan, atensi publik terlalu ini akhirnya Mahkamah Agung kemudian membuat satu lembaga baru, peninjauan kembali itu untuk kemudian memeriksa dan mengadili. Dalam putusan itu kemudian PK mereka itu dikabulkan, lalu kedua orang ini dinyatakan bebas, diputus bebas. Itu sebenarnya Mr. Baik, ini ya saya sudah baca ini. Ternyata tahun 74, tapi kemudian setelah menjalani hukuman 6 tahun baru dibebaskan gitu ya, Bro? Ya, dibebaskan itu pun sebenarnya by peradilan kan. Jadi nggak seketika ketika ponakan itu si Gali kalau nggak salah ya, si Gali itu diputus bersalah, lalu kedua orang ini kemudian nggak seketika secara mutatis mutandis dibebaskan, nggak juga. Tapi itu juga, putusan juga. Iya. Karena belum ada mekanisme hukum untuk membatalkan putusan yang sudah inkrah pada waktu itu.
Makanya dilakukanlah itu yang namanya refinting itu, penemuan hukum sebenarnya sih. Hmm. Oke, keren nih teman-teman. Silakan nih yang mau bertanya terkait dengan ini. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Jadi konsekuensi ya teman-teman ya, konsekuensi hukum ketika jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya terhadap dua terdakwa ini, maka kewajibannya dia adalah membuktikan. Apapun caranya dia harus membuktikan di depan hakim. Nah, kalaulah nanti dengan pembuktian tersebut membuat hakim menjadi yakin, maka hakim akan memutuskan. Kalau dinyatakan terbukti, maka hakim akan menyatakan secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah. Demikian juga sebaliknya, jika jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan, maka hakim pun akan memutuskan bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan atau tidak dapat meyakinkan hakim, sehingga hakim akan menjatuhkan hukuman. Apa hukumannya Mr. Blind? Hukumannya jika tidak bisa membuktikan maka akan diputuskan bebas. Nah, Jika JPU tidak bisa membuktikan dakwaannya. oke. Mister, sedikit saya tambahkan, Mister, sedikit sebenarnya. Boleh, Prof. Sebenarnya sih apa ya? Biar kita itu begini, tadi kan sudah mungkin di awal saya sampaikan. Memang kadang-kadang kita itu terlalu mendahului putusan ya, terutama kaitannya dengan publik ya. Karena rumornya kan terlalu signifikan di publik nih kan. Jadi nggak sedikit orang juga kemudian termakan isu gitu lah. Ada juga hal-hal yang bukan substansi, tapi kemudian digiring ke sana kemari. Lalu diskusinya itu menjadi keluar daripada apa yang artinya materi dari dakwaan itu sendiri. Jadi begini, kayak di awal tadi saya sampaikan begini. Orang ketika disangka itu sebenarnya namanya juga sangkaan. Frasanya kan sangka, berarti masih kira-kira lah. Jadi kalau kita merefer pada pasal 1 angka 28, junto pasal 31, junto pasal 90, itu sebenarnya itu begini, tersangka itu adalah seseorang oleh karena perbuatannya atau karena keadaannya berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup. Ya. Berarti tersangka dia masih frasanya itu masih tersangka dia. Nah, sangkaan itu didasarkan pada minimal 2 alat bukti tadi. Nah, alat buktinya nanti tinggal dilihat aja kan apa aja alat buktinya kan. Kalau kita merefer pada 184 itu berarti 5 alat bukti itu. Tapi kalau misalkan sekarang kan udah jadi 8. Mohon izin, Prof. Alat bukti yang mana tuh kira-kira? Siap. Mohon izin, ini di bawahnya ada pengacara Tony. Mohon izin untuk pengacara Tony. Tadi ada permintaan, barusan saya lihat, kemudian saya angkat naik. Pak pengacara Tony, silakan. Mungkin teman-teman yang di atas sudah lihat ya, ada pengacara Tony minta ya. Iya. Pak pengacara Tony. Oke, Prof, sambil menunggu, Prof. Dilanjutkan lagi, Prof. Jadi memang itu masih bersifat sangkaan. Sangkaan itu apa? Sangkaan itu didasarkan pada opini penyidikan. Opini berarti dia pendapat ya. Pendapat penyidik. Artinya sesuatu yang harus diuji, pendapat ini harus diuji di pengadilan. Jadi dia artinya pendapat ini harus juga dia masih tetap bersifat netral dan kita juga tetap masih bersifat netral sampai hari ini kan. Makanya begini, belumlah kemudian ketika orang itu didakwa kita lalu sampai pada kesimpulan bahwa orang ini bersalah. Ya enggak juga seperti itu. Maka seperti yang disampaikan Bang Maksi itu kan sebenarnya itu kan presumption. Dasarnya itu adalah presumption. Kita juga diskusi ya berdasarkan presumption itu praduga. Praduga tak bersalah. Orang ini masih diduga. Artinya kita nggak boleh menganggap dia salah. Karena seseorang ketika dijatuhi pidana berarti kan harus ada 2 tuh. Satu perbuatan harus ada perbuatan, ada kesalahan. Kesalahan itu akan menunjuk pada apa? Pertanggungjawaban. Sebenarnya itu. Jadi memang
Saya sebenarnya begini, ini kan kalau dalam kasus ini pendekatannya itu terlalu konvensional kelihatannya. Padahal kan kalau kita ikutin standar pembuktian modern itu kan dia bersifat objektif burden of proof ya. Jadi pembuktiannya itu harus objektif. Maka teman-teman penyidik dalam case-case yang sifatnya delik material seperti ini, itu saya setuju kalau menggunakan scientific crime investigation itu. Artinya dia harus dibasiskan pada apa? Ya, pada tadi digital forensik tadi. Jadi kalau dia pendekatan digital forensik itu kan 99% kebenarannya. Ya kan? Betul. Nah, artinya kalau misalkan ekstraksi daripada katakanlah handphone itu diambil, lalu kemudian diekstraksi lah dalam hasil ekstraksi itu kemudian dikonversi ke dalam alat bukti surat. Handphone yang sudah diekstraksi itu kita hadirkan 20 ahli untuk menguji ekstraksi itu, hasilnya akan sama, satu semua hasilnya. Karena itu adalah ilmu objektif, kan? Ketika dia lakukan pengujian dengan standar yang sama, hasilnya pasti satu. Berbeda dengan ilmu hukum. Ilmu hukum ini ilmu tafsir. Jadi kalau misalkan ada dua, saya Bambang Maksi lah katakanlah, sama-sama basicnya hukum, Mr. Blind hukum. Kita diperhadapkan dengan satu teori, itu pendapat kita bisa 7, 10 dan sebagainya. Beda-beda. Karena pendekatannya itu apa Pak? Interpretasi. Itu. Makanya sebenarnya kalau misalkan proses ini dia benar-benar tunduk pada due process of law, maka sebenarnya kita nggak perlu sampai berdebat di sini. Karena simpel untuk membuktikan itu. Kan bisa di tracking ya, siapa ada di mana, apa yang mereka bicarakan, kapan dan sebagainya, itu kan mudah kan? Ya. Mudah. Tapi karena memang itu nggak digunakan, ya konsekuensinya itu apa? Dia pada akhirnya hanya didasarkan pada testimoni, keterangan-keterangan dari para terdakwa ini. Dan itu sangat volatile, rapuh sekali. Ingatan mereka kan nggak selamanya dapat dipercaya kan? Dia berlaku surut kan? Apalagi di bawah tekanan. Nah, makanya apa? Dalam penyidikan itu, seseorang yang sudah menyatakan dirinya, oke, saya pelakunya sekalipun, kan nggak seketika itu kemudian dipercaya oleh hakim ya. Ya. Harus kan diuji lagi kan berdasarkan alat bukti lain kan. Nah, karena apa? Persesuaian. Karena sangat mungkin pengakuan dia itu didasarkan pada apa? Pada tekanan. Itu contoh. Contoh yang paling simpel kan tadi saya udah bilang pada case-nya Sengkon dan Karta itu, karena mereka under pressure, pada akhirnya terjadilah. Pada akhirnya sampai pada proses pengadilan mereka mengakui sesuatu yang sebenarnya bukan diperbuat oleh mereka. Kira-kira gitu Mr. Ji. Oke, Izin bertanya, Prof. silakan. Saya kan awam hukum sebenarnya, cuman tertarik karena melihat postingan-postingan di YouTube yang viral lah. Saya bertanya, apa motivasi dari dakwaan? Atau dakwaan itu sebenarnya berasal dari mana? Dari penyidik kah? Dari pengacara hukum korban kah? Atau dari jaksa itu sendiri? Karena kalau kita lihat di kasus Vina Cirebon itu, kayaknya motivasi dakwaan itu dari kesurupan yang menyebut 11 orang. Akhirnya bergulirlah laporan bapaknya almarhum Eki itu yang anggota polisi menyebut adanya itu peristiwa pembunuhan pemerkosaan itu mungkin motivasi. Para Tony. Selamat malam Pak Tony. Malam Pak Tony. Malam, udah ngantuk sebenarnya ini. Jangan dulu. Malam, Bang. Tony. Ini ada Bang Maksi nih, Maksi Karepo. Ya, Ya, malam Bang. selamat malam semuanya. Terima kasih sudah Oke, Bang Tony. ikut meramaikan membahas kasus pembunuhan satu keluarga ini. Betul, siap. Mr. Ji, tambah dikit Mr. Ji. Sebelum Bang Tony, izin Bang Tony ya. Saya nyimak aja, silakan dulu. Lah, Mr. Ji. bagus itu tadi profesor tuh. Siap. Saya tambahkan ke Prof yang sudah sampaikan tadi ya. Ini untuk terutama edukasi buat yang di bawah sama masyarakat. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara dua alat bukti di ranah penyidik dan dua alat bukti di dalam persidangan, ranahnya majelis hakim. Dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan hakim. Jadi beda ya.
dua alat bukti yang masih di ranah penyidik, itu di luar persidangan. Makanya masih tersangka. Jadi tersangka tidak otomatis dia menjadi bersalah. Ini buat yang di bawah. Kalau kita teman-teman di sini orang hukum udah paham. Jadi mereka paham. Jadi beda ya. Sama-sama alat bukti, tapi alat bukti di luar persidangan itu di ranah penyidik. Tapi dua alat bukti di dalam persidangan sangat berbeda. Karena yang digunakan adalah dua alat bukti yang berada di dalam persidangan. Yang dua alat bukti di kepolisian itu gugur otomatis. Oke, dan kemudian perlu juga saya sampaikan di sini, sering kita sampaikan, Mr. Blind, Prof. Emran juga, kemudian Mr. Zik, tapi saya coba ulang lagi ya, biar lebih paham lah yang di bawah ini. Iya. Bahwa sampai saat ini, Ririn masih melekat asas presumption of innocence. Wow. Masih melekat, juga Priyo. Walaupun mereka sudah diadili di dalam persidangan, sudah terdakwa, tapi mereka berdua wajib, ingat kata wajib ya, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian, terima kasih. Keren sekali. Terima kasih Bang Maksi. Mungkin Prof, ini kan kita kedatangan tamu nih Prof Imran. Mungkin ada ini. Siap, siap. Kedatangan tamu. Bang Tony, apa kabar? Mungkin saya dulu kali yang mau bertanya sama Bang Tony nih. Oh, langsung silakan. Ya, malam Bang Tony. Malam, silakan. Bang, itu kan di dalam BAP kan ada transkrip percakapan yang dituangkan, Bang. Artinya dari handphonenya Ririn itu pernah diekstraksi percakapannya. Nah, tapi waktu di persidangan, ini menurut Bang Tony sendiri ya, bahwa akun itu sudah di lockout. Nggak ada bukti screenshot percakapan di HP, di BAP HP Ririn nggak ada. Loh, berarti bohong dong. Ngaco itu, itu. Yang ngomong di Dens itu ngaco itu. Nah, ini kan makanya saya harus maaf ya Bang Tony, saya kan itu kan informasi di publik ya. Seharusnya seorang lawyer juga berbicara kan harusnya ada dasar gitu ya. Makanya saya bingung ketika saya mencoba mencari persesuaian aja. Karena kalau transkrip itu ada, lalu akunnya di lockout, bagaimana cara kita cross check, ya kan? Ya. Makanya saya mempertanyakan itu, makanya kebetulan ada Bang Tony, makanya saya pertanyakan. Makanya silakan yang pada penasaran tanyakan. Jadi gini ya. Itu dulu Bang Tony. Itu dulu terkait dengan screenshot, apa benar atau tidak? Silakan. Nggak ada screenshot HP WA-nya Ririn, nggak ada. Yang ada itu screenshot HP-nya istrinya Ririn Sela. Oh, istri. Kalau HP-nya istrinya Ririn saat itu kan istrinya sekarang udah cerai ya setelah pas sidang itu. Nah, kalau HP-nya Sela, istrinya Ririn, itu tidak ada petunjuk ya yang mengarah kepada pembunuhan. Hanya Ririn mau ke Serang, Ririn mau nganter Budi kan gitu. Ya itu kan kalimat-kalimat yang suami mungkin ya privasi kepada istrinya nggak terbuka kan, hanya itu aja. Tapi kalau handphonenya Ririn itu tidak ada percakapan. Makanya saya kan pernah menuliskan di TikTok ya, saya sampaikan ada 4 kejanggalan itu loh. Iya. Nah, 4 kejanggalan yang terungkap di persidangan itu kan, 1, akun WhatsApp di logout. Yang kedua, 2 kartu SIM dihilangkan. Ketiga, CCTV tidak diputar. Keempat, Priyo sebagai saksi mahkota yang akan menerangkan peran Ririn bagaimana, itu malah tidak dihadirkan. Ririn itu benar-benar melakukan perbuatan pidana. Bukti-bukti itu kuat mengarah ke Ririn, kan seharusnya dibuka. Betul. Ya nggak? Justru Betul. potensi orang melakukan perencanaan itu, mengajak, mengancam, ya komunikasi, justru potensinya itu bisa didapat dari alat komunikasi.
baik WhatsApp maupun seluler kan, maupun SMS kan gitu. Ini malah dihilangkan. Nah, justru kalau tidak dihilangkan, sebenarnya akan terungkap dua hal yang bisa diungkap dari handphonenya Ririn apabila tidak dihilangkan. Satu, terungkap adanya Aman Yani. Yang kedua, terungkap bahwa Ririn tidak tahu pembunuhan. Yang pertama dulu, terungkap adanya Aman Yani. Aman Yani itu sering komunikasi sama Ririn. Bahkan 24 Agustus 2025, 4 hari sebelum kejadian, ya, itu Aman Yani itu telepon Ririn, chat Ririn, mengajak Ririn bertemu di kuliner Cimanuk, tempat makan. Nah, kemudian Ririn juga di situ balas, ya, ada chat di situ. Kemudian 28 Agustus 2025, saat Ririn ya diminta oleh Budi, Rin, nanti jam 8 sorenya itu ketemu Budi tuh Ririn tuh ya. Rin, nanti malam kamu ke rumah ya, ada Aman Yani mau nagih utang. Tujuannya suruh nengahi kan, kalau khawatir ada keributan. Nah, Ririn mau kan, sehingga setengah 11 itu dia datang sama Prio ke situ sesuai permintaan Budi. Nah, kalau Prio sendiri sebenarnya ditugasi nagih utang itu oleh Aman Yani. Nah, jadi dua orang itu datang itu dengan perintah yang berbeda. Kalau Ririn perintahnya Budi karena ada Aman Yani mau nagih utang, karena Ririn ini temennya Budi, teman marketing juga, dan ponakannya Aman Yani kan gitu, bisa nengahi. Kalau Prio justru disuruh Aman Yani, jadi datang ke Budi itu dua perintah yang berbeda itu kan. Adalah Aman Yani sama Joko. Kemudian Ririn disuruh pergi oleh Aman Yani karena Joko itu meminta Ririn ngajak ke Aspeng, asrama Penganjang. Lalu Ririn sempat udah sama Prio aja, tapi Aman Yani ngomong, udah Rin sama kamu aja, biar Prio di sini. Nurutlah keluar kan. Udah, setelah keluar ke asrama Penganjang, datang tuh Hardi sama Yoga. Terjadi cekcok, kata Aman Yani kan nagih 120 juta. Budi tidak ada uang karena habis ketipu bisnisnya. Aman Yani, ketipu mah urusan kamu, Bud. Kan itu, uang saya balikin. Nah, tapi Budi tetap nggak ada. Hardi, si Yoga, kamu tuh Bud utang dibantu-bantu, sekarang ditagih ngomongnya nggak ada terus. Nah, Hardi langsung menghantam si Budi. Udah singkat cerita terbunuhlah 4 orang lah ya. Ini kan saya cerita mau tadi bahwa si Ririn ini tidak tahu pembunuhan kan ya. Nah, kemudian Ririn udah selesai, udah dibawa ke belakang, selesai dibersihkan semuanya rapi. Aman Yani, Hardi dan Yoga itu pergi, ya. Berarti tinggal Prio kan di situ. Ririn, Joko sama Ririn kembali tuh ya dari asrama Penganjang tadi. Kata Ririn, lah kok sepi? Mana Budi? Nah, dijawab oleh si Joko, Budi WA saya, dia pergi sama Aman Yani urusan bisnis. Lah kalau istrinya mana? Istrinya itu muntah darah, sakit katanya, sama anaknya tuh dibawa sama Sahroni, tidur di rumah saudaranya Sahroni, kata Joko. Oh ya udah kalau begitu saya mau pulang, kata Ririn kan. Nah, rumah yang nungguin siapa, kata Ririn. Yang nungguin saya, katanya. Udah mau pulang, tapi Budi WA saya, kamu harus nemenin saya di sini, kata si Joko kan. Akhirnya di situ. Nah, tapi si Ririn itu tidak percaya begitu saja. Ririn WA Aman Yani, Om, ningen di, artinya bahasa Indramayu, artinya di mana kan itu. Itu sampai 6 kali itu, Om ningen di, Om ningen di, Om ningen di, bahasa Indramayu. Sampai 6 kali itu. Cuma checklist 1 Aman Yani ini. Nah, lalu WA ke Budi, Bud, ningen di mana Bud? Sira anak ningen di, Bud, kamu ada di mana ya? Bud, sebenarnya Sira anak ningen di, Bud, sebenarnya kamu ada di mana? Nah, WA itu
ya, seandainya penyidik tidak hapus, tidak logout, maka akan menunjukkan bahwa Ririn tidak tahu pembunuhan gitu loh, tidak tahu Budi itu meninggal gitu loh, bener gak? Ya, Itu ya. jadi Bang Ton, mau tanya lagi nih Bang Ton nih. Menurut keterangan Ririn, mereka itu pergi berapa lama, Bang? siapa? Ririn ke asrama penganjar. Ririn Satu sama jaman. Joko, ya. Iya, 1 jaman. 1 jaman ya. Oke. Jadi kata Priyoma cepet itu berlangsung itu pembunuhan itu karena tadi kan ada 4 orang kan. Iya, iya. Ya walaupun Aman Yaninya Nah, terus- juga tidak ikut mengeksekusi, tapi kan ya ada 4 orang lah di situ kan. Itu. Iya. Mr. Jadi Z, gini ya, Nah, saya kasih tahu. Sidang dari 21 saksi yang dihadirkan, satu pun tidak ada yang melihat Ririn melakukan perencanaan, Ririn melakukan pembunuhan. Ya. oke. 21 saksi, hanya mereka tahu setelah mayat ditemukan kan gitu. Bahkan saya selalu menggali pelaku lain. Saya selalu menggali almarhum punya utang atau tidak kan gitu. Karena saya tahu dari Priyo kan Budi punya utang sama Aman Yani kan. Itu pun tidak ada yang tahu gitu loh. Nah, motif yang disampaikan dalam dakwaan bahwa Ririn dendam kepada Budi ya. Karena Ririn nyewa mobil bayar 750.000 kepada Budi, mobil Budi rusak, uangnya tidak dikembalikan, kemudian Ririn dendam mengajak Priyo mengeksekusi, ya membunuh, itu terbantahkan motif itu. Dari mana terbantahkannya? Ketika ada Rocky Gumiwang, kakaknya korban Eis, istrinya Budi ya, Rocky Gumiwang, dan Bobby Budiman, itu ketika ditanya jaksa, almarhum Budi, korban Budi itu pernah nggak menyewakan mobil? Oh tidak pernah. Punya usaha sampingan renta? Oh tidak pernah, saya tahu tidak pernah menyewakan mobil. Ayo, terbantahkan oleh keluarganya sendiri. Jadi motif itu terbantahkan. Motif mengenai 750.000 ya dendam itu. Nah, jadi motifnya apa yang sekarang? ada? Ya apa yang ada? Yang ada hanya sidik jari Ririn, ya, ada di TKP. Dari mana proses sidik jari itu ada? Ketika Ririn balik, ya, dari ama Joko tadi kan, lalu Ririn itu nggak percaya kan, setelah Joko ngomong keluar dan istrinya sakit, Ririn itu nggak percaya. Terus kemudian WA Budi, WA Aman Yani ya. Kalau Budi itu kata Ririn ya, sempat checklist 2 tuh handphonenya. Ya, sempat checklist 2 tapi tidak dibalas. Di telepon nggak diangkat. Jadi kadang aktif kadang enggak. Tapi kalau Aman Yani sama sekali tidak aktif, checklist 1 terus. Nah, setelah dia putus asa di situ, dia pingin tidur, tanya Joko, "Bang, ada autan enggak?" Kata Joko, nggak ada juga semprotan nyamuk. Di mana? Ya tuh ambil sendiri tuh di ruang tengah. Karena Joko sudah mengaku saudaranya Budi kepada Ririn, jadi ketika suruh ambil sendiri semprotan nyamuk di ruang tengah, kan ada ruang tamu, ya, geser ke sana itu ke ruang tengah, melewati pintu tengah, pintu geser. Nah, jadi Ririn karena suruh ambil sendiri, Ririn membuka pintu geser ke ruang tengah, ambillah di ruang tengah semprotan nyamuk. Semprotan nyamuk tuh banyak, dipilih sama Ririn, ada hijau, ada hitam, ada kuning. Diambil tek mana yang ada kan, semprotan. Ambillah yang warna kuning, masuk ke ruang tamu. Semprot, sprot, kemudian ditaruh lagi lah di sana. Nah, itulah sidik jari itu prosesnya seperti itu setelah kejadian gitu loh. Nah, jadi sidik jari itu dapat dijelaskan. Lalu siapa yang akan menjelaskan sidik jari? Ya Priyo nanti. Ya enggak? Karena Priyo yang tahu kan. Nah, artinya kalau Ririn kan terdakwa nanti ya, barangkali tidak
dapat dipercaya misalkan ya boleh-boleh saja, tetapi Priyo sebagai saksi mahkota yang akan menerangkan. Itulah kenapa Priyo tidak dihadirkan oleh jaksa, karena jaksa udah ketakutan karena akan menjelaskan yang sebenarnya. Jadi tidak ada alat bukti satupun ya yang mengarah kepada Ririn melakukan pembunuhan, kecuali sidik jari itu ada pada palu yang digunakan alat untuk membunuh, kan gitu. Ya. Palunya aja Palunya nggak sendiri ada. ada nggak bang? Nggak Oh ada. nggak ada. Nggak ada. Ya itu dibawa sama Amaniani Hadi Yoga itu. Pergi. Oh, oke. Oke, sekarang berikan saya kesempatan untuk bertanya. Sok, silakan. Oke, Bang Tony, itu setelah kejadian itu kan ada eh, pelarian. Tolong jelaskan pelarian. Apa maksud si siapa namanya itu Ririn sama si Priyo bisa bersama-sama lari sampai Surabaya sampai balik lagi, Bang? Silakan, Bang. Jadi setelah Ririn semprot nyamuk itu kan dia duduk aja tuh main game ya di ruang di sofa itu, di ruang tamu. Lalu kemudian si Joko itu, Rin, kalau mau tidur sana di kamar depan. Kata Ririn, nggak enak bang, itu kan kamar orang. Nggak apa-apa kan saudaranya, akhirnya pindah kamar depan. Setelah di kamar depan, kemudian baru tuh Joko itu menanyakan ke Priyo, ya, mana mayatnya. Tuh, jadi biar Joko itu keluar, tidak tahu pembunuhan, tapi Joko itu menanyakan ke Priyo, mana mayatnya kan. Nah, akhirnya dilihatlah mayatnya itu ada di sana. Lo kamu digituin aja, sana ambil cangkul kan itu, ambil pacul. Nah, lalu si Priyo itu kemudian keluar ambil pacul ya. Udah. Kemudian balik lagi Priyo melihat si Joko itu keluar ya, jam 5-an kurang. Lalu balik lagi, Priyo nanya, "Dari mana, Bang?" "Ini habis beli rokok di warung Madura." Nah, jam 5.01 masuk, yang CCTV-nya beredar yaitu Joko. Prosesnya itu habis beli rokok di warung Madura. Saya sampai tanya kepada Priyo, beli rokok apa waktu itu? Priyo, rokok 2 bungkus Surya. Kemudian beli kopi. Kopinya apa? Saya bilang. Saya tanya dia. Kopinya itu kopi cair merek Golda. Golda. Ya kan? Nah, jadi Priyo ini sampai mengingat ya, kenapa saya tanya? Biar melihat kejujuran dia kan. Maksudnya ingat enggak kan gitu. Nah udah, akhirnya sudahlah sampai siang Ririn bangun. Nih, jam 9-an. Kemudian Priyo disuruh oleh si Joko beli makan. Sambil ngasih emas tuh. Emas yang dari Amaniani dikasih ke Priyo, Priyonya diminta oleh Joko. Keluarlah beli makan sama jual emas. Balik lagi emasnya kasih ke Joko, hasilnya makan di situ. Kemudian Ririn disuruh pulang sama si Joko. Sana Rin, barangkali ganti baju dulu, nanti kesini lagi. Ririn pulang tuh jam 11:30, jam 12-an. Ketika Ririn pulang, dikuburlah itu mayat oleh Priyo sama Joko. Hari Jumat. Jam 2. Jumat ya. Oke. Kan Jumat Berarti siang. waktu Ririn balik. dini hari. Berarti waktu dini hari itu hanya menggali lubang bang ya? Enggak, belum. Oh belum. Belum. Itu gali Oh. lubangnya itu pas Ririn lagi pulang Jumat Pulang, itu, oke. sholat Jumat itu. Ya, Ririn kembali. Ya, ini kan saya padukan antara keterangan Priyo dan Ririn ya, jadi ceritanya Iya, kan utuh ya. Nah, Ririn kembali itu sudah selesai di situ lagi kan, udah. Nah, ini kan mau lari ya tadi kan, ya mau ngobrolin soal lari ya. Nah, Iya. kemudian sudahlah sampai malam lagi nih ya. Oh. Malam lagi jam 3 dini hari, berarti hari Sabtu kan? Ya, Sabtu. dini hari. Ya, kata Joko, Rin, anterin saya. Kemana bang? Ke Jatibarang, ya, ke saudaranya, ke saudara kan. Nah, nanti sekalian ketemu Budi sama Amaniani. Ririn ini ingin ketemu Budi sama Amaniani, terutama ketemu Amaniani karena mau nagih utang, terus dijanjiin pekerjaan kan. Nah, akhirnya
Rin, ke Bang mau naik mobil apa, pakai apa? Ya itu pakai mobilnya Budi. Ya dia udah percaya aja karena ngaku saudaranya kan. Iya. Nah, ketika mobil dikeluarin, ya mobil nih udah dikeluarin, pick up-nya juga dikeluarin tuh oleh si Joko. Pick up-nya Budi. Nah, sementara yang mau dibawa sedan, kata Ririn, Bang, itu kok pick up-nya dikeluarin? Kata Joko, nanti mau diambil saudaranya Budi. Kata Joko kan. Nah, ya udah berangkat. Belakangan mobil itu dibawa oleh Evan kan. Ya, untuk digadai. Bisa ditebak nggak yang nyuruh Evan siapa? Ya Joko. Ya nggak? Kan bilang ke saudaranya Budi ya kan. Berarti kan Joko. Nah, tetapi menggunakan handphonenya Budi berarti bisa dari sini bisa disimpulkan handphonenya korban dikuasai oleh Joko karena WA Ririn suruh gadekan mobil. WA si Evan suruh gadekan mobil. Evan waktu terima WA dari Budi kan gitu. Memang benar dari Budi kan itu nomornya. Nah, jadi handphone Budi ini kuasai Joko nih kan berarti kan. Meskipun Joko belakangan ya datangnya, tapi kan Joko itu waktu datang sama Ririn itu Ririn dulu tuh yang masuk, Jokonya pergi dulu kan, nanti keluar dulu kan. Nah, itu mungkin ketemu Amaniani kan untuk mengatur mengelabui si Ririn kan. Nah, sampailah Jatibarang ya. Jatibarang itu sudah di bawah rel kereta, mobil ini ngadat. Ya, Ririn, Joko, Prion yang nyetir Ririn. Ngadat. Lalu Joko bilang, udah saya turun di sini aja ngadat. Lah, ini gimana Bang kata Ririn? Ya udah cari penginapan aja. Lah, katanya mau ketemu Amaniani kan, ya udah nanti kata Jokonya kan. Ya nggak ada KTP kalau mau nginap kata Ririn. Lalu dikasihlah KTP-nya Budi sama uang 500.000 sama handphone untuk inventaris tuh ke Prio. Ririn nanya, Bang, kok KTP-nya Budi ada sama abang? Iya ketinggalan katanya dompetnya. Nah, makanya nanti kan mau dikasihkan. Ya udah Ririn percaya aja karena tadi mau dikasihkan kan. Tapi dikasih ke Prio, bukan ke Ririn. Ririn nyetir. Lanjutkan tuh dengan mobil ngadat. Dengan ngadat sampai hotel Adis, ya, hotel pertama yang dia singgahi. Masuk, mobil ngebul tuh kan. Terekam tuh CCTV. Jadi kalau pertanyaannya kenapa bawa mobilnya itu disuruh oleh Joko kan, itu suruh nganter kan itu. Nah, lalu udah tuh nyampe di Jatibarang sudah ya. Udah. Nah, kemudian mobil itu singkat cerita ya, mobil itu dibawa oleh lagi suruh Joko dianterin tuh ke sana. Ayo mau ke Evan kan, Evannya ditangkap, denger tuh. Ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Sebelum mobil itu ditaruh di tanggul ya, yang ditaruh di dekat rumahnya Evan. Ririn itu lagi ke taman, lagi scroll Facebook. Ya. Terus tiba-tiba Ririn melihat postingan di media sosial ada ditemukan mayat di rumahnya di rumahnya Budi di Pauman. Ririn kaget karena saya kan habis dari situ kemarin 2 hari kan gitu. Nah, langsung Ririn telepon si Evan. Pertama Evan. Kenapa telepon Evan? Karena Evan lah, kan dijelaskan kemarin juga di sidang tuh. Karena Evan lah yang dekat sama Budi. Bener enggak itu Budi meninggal kan itu? Kalau telepon istrinya pun nggak akan tahu kan? Itu. Nah, telepon Evan nggak diangkat-angkat karena Evan udah diamankan kan oleh polisi. Ya karena menggadekan mobil itu kan. Nah, mobil korban. Evan nggak diangkat-angkat, telepon istrinya Evan namanya Lela. Lel, itu di rumahnya Budi ada mayat, bener nggak? Ada pembunuhan. Si Lela sambil nangis, iya Evan juga ditangkap polisi kan. Udah bingung tuh Ririn. Bingung. Nah lalu telepon si Dani namanya, Dani. Atau Japra. Menanyakan juga. Itu bener nggak? Iya bener tapi belum diketahui nih korbannya berapa kan itu. Lalu telepon lagi si Irfan Awek tuh yang datang ke channel KDM tuh. Nanti saya bongkar itu. Itu tahu itu ini sebenarnya si Irfan itu. Udah banyak bohong dia itu. Nah, telepon dia juga sama jawabannya. Irfan itu iya bos ya, tapi nggak tahu korbannya nih belum tahu ada berapa. Nah, makanya kalau WA Ririn itu tidak di log out,
maka banyak sekali chat dan telepon kepada Lela, istrinya Evan, kepada Dani, kepada Sela. Sela juga kemudian diangkat. Sela, istrinya Ririn, kemudian kepada Irfan, menanyakan itu benar tidak Budi meninggal. Untuk Sela sudah berhasil diungkap di persidangan. Saya tanya, benar Ririn telepon menanyakan Budi meninggal atau tidak gitu loh. Terungkap. Artinya Ririn tidak tahu pembunuhan kan. Nah, udah. Kemudian Ririn tanya si Joko melalui handphonenya Prio inventaris tadi kan. Bang, itu gimana katanya ada Budi meninggal, apa di rumah Budi ada yang meninggal. Apa kata Joko? Ya saya juga baru tahu katanya dari media sosial. Ya sudah sini. Akhirnya Ririn sama Prio ke temu Joko. Lalu kemudian mobil itu diantarkan, dijebak di rumahnya Evan tuh depannya. Cuma kan karena rame, akhirnya taruh di tanggul. Kemudian mobil ditemukan tuh kan. Ririn sama Prio suruh balik lagi naik Grab tuh ke Hotel Jatibarang. Sementara Jokonya alasannya mau ngurus Evan coba. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya udah tuh nyampe di hotel lagi. Ririn pusing kan karena merasa bersalah, merasa takut karena memang dia yang membawa mobil walaupun disuruh Joko ya. Dan dia juga dari rumahnya si Budi kan gitu. Nah, lalu Prio ini yang udah merasa bersalah, udah tahu pembunuhan di depan mata kan gitu ya, si Prio ini. Tidak membuka juga kepada Ririn. Akhirnya Prio mengajak Ririn, Rin, daripada pusingnya jalan Jakarta baik. Artinya Rin, daripada pusing, ayo ke Jakarta aja kan. Nah, diajak oleh si Prio Ririn tuh, nurut aja udah pusing Ririn nih. Mau nanya siapa, bingung. Sementara kalau ini pelakunya nggak kena, pasti Ririn yang dituduh nih. Udah pikiran seperti itu. Di majelis hakim juga begitu Ririn itu. Kemarin itu, waktu jadi saksi. Akhirnya diajak sama Prio ke Jakarta. Tanpa tujuan tuh ke Jakarta. Oh. Ya, lalu sampai di Jakarta, jalan apa, tanpa tujuan. Ririn mah udah pusing. Prio lah yang sadar bahwa dia tahu pelaku pembunuhannya kan. Nah, kemudian Prio, Rin, manggilnya kan A kalau ke Ririn tuh. Ke itu aja ya. Ke Semarang, saya adik saudara saya. Nurut naik kan. Itu kan Jakarta. Bogornya? Ya. Bogornya? Ke Bogor emang nggak ada ke Bogor tuh. Oh, Nggak berarti ada. Nah, langsung Semarang. Semarang ya, Jakarta Semarang. Nggak tahu tuh yang keluarga korban ku Cilengsi Bogor tuh nggak tahu. Iya. Nggak ada rute Bogor. Dari Jakarta langsung ke Semarang, Demak. Nah, lalu nyampe di sana sempat nginep tuh. Nyampe di sana si Prio ngomongnya lupa alamat saudaranya. Oh. Padahal Prio yang ngajak ke rumah saudaranya Prio kan. Nah, nyampe di Semarang, Prio ngomongnya lupa, akhirnya nginep. Setelah nginep, Ririn minta pulang. Ya udah pulang. Naik mobil nggak tahu tujuan Surabaya. Harusnya ke Indramayu harusnya. Ya udah Ririn ngikut kan. Nggak taunya nyasar Surabaya. Nah, setelah di Surabaya, dari Semarang itu ke Surabaya, nginepnya di Surabaya nginepnya. Nah, setelah di Surabaya nginep, kemudian Prio cari-cari nelayan tuh pekerjaan di Facebook. Ya, nah itu masih komunikasi tuh sama Joko tuh. Kata si Joko, udah cari kerjaan nelayan aja. Ngomong ke Prio, kalau Ririn mah udah diem, udah pusing tuh, udah bingung dia, diem aja. Akhirnya Prio nyari-nyari kerjaan di nelayan sampai diurusin sama Prio semua, apa. Akhirnya setelah dapat pekerjaan nelayan dari Surabaya itu kemudian dijemput oleh travel perusahaan nelayan. Gitu. Dijemput tuh sama travel perusahaan nelayan. Begitu nyampe Sidoarjo, Joko telepon Prio agar dibuang tuh handphone inventaris itu. Coba. Dibuang oleh Prio sambil jalan itu di mobil. Oh. Berarti Iya, jadi nanti nih hari Senin nih keungkap kayak gini nih. Hari Senin nanti sidang. Oh. Jadi handphone itu kalau saja handphonenya itu tidak dibuang, udah
Begitu ketangkep ada handphone itu, kan? Yang nggak tahu juga lah penyidik, orang handphone Ririn yang ada Aman Yani aja ini dihapusin semua, apa maksudnya ya nggak? Iya, iya, iya. Pak Tony, saya mau nanya Bentar, itu. saya lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, kemudian setelah dibuang, nyampe lah mes nelayan, karena dijemput kan. Ya, setelah nyampe mes nelayan, ya, kemudian baru cerita tuh Prio. Oh. Cerita bahwa pembunuhan itu pelakunya Om Kamu, Rin, Aman Yani, terus Hardi, terus Yoga, Joko. Udah ceritakan semua, Ririn marah, cuma udah nggak bisa apa-apa. Nah, lalu kemudian Ririn pusing, balik dulu tuh. Balik tuh 2 orang tuh ke rumah, sempet balik ke rumah. Begitu dari rumah balik, ya kan dari mes nelayan ke rumah itu kurang lebih 30 menitan lah ya, 30 menit. Nah, balik kemudian balik lagi, ganti baju, balik lagi ke mes nelayan. Ririn sudah tahu handphone itu di tracking karena sinyalnya naik turun. Tapi dia tidak cerita ke Prio karena pada saat setelah cerita Ririn meminta Prio agar menyerahkan diri. Itu pulangnya kemana Ririn sama Prio itu? Pulang ke rumah. Rumahnya Ririn? Iya. Pulang ke rumah, sebentar ngobrol, cuma ngobrol sama si Sheila, ngomong itu ke istrinya itu bahwa mau kerja nelayan, kalau ada apa-apa ya berdoain aja kan, karena tapi nggak cerita ke Sheila apa yang terjadi, itu nggak cerita Rin kan, udah gitu aja lah, pamit. Nah, tapi handphone itu udah ke-track gitu, dia tahu. Begitu nyampe mes nelayan lagi, ya tidak lama langsung polisi datang. Itu tangkep. Iya. Gitu. Jadi larinya tadi, yang dimaksud larinya tadi itu diajak oleh si Prio, dan Ririn itu sudah pusing mau gimana. Dia juga jujur di depan hakim tuh. Kenapa saudara ketakutan kan gitu? Dia jujur. Ya pasti nanti mengarah ke saya Pak, karena saya bawa mobil, saya juga pernah di rumahnya, kan gitu, jujur dia Ririn kan. Itu. Oke, terus katanya di tempat mes itu sempat mengganti KTP atau memalsukan KTP, benar tidak? Enggak, itu semua Prio tadi, semua juga online itu. Jadi gini ya, tidak ada memalsukan KTP. Ya lewat online itu kayak kalaupun niatnya buat KTP itu Prio juga ditipu juga orang lewat online. Cuma dikasih apa namanya kayak PDF tuh, PDF, dia dikirimin kan, itu bayar 400.000 atau berapa sih Prio yang urus semuanya. Nah, Itu ini ada jadi pertanyaan hanya buat menurut Prio sih buat ngelamar nelayan itu karena harus pakai KTP. Iya, ya KTP-nya juga KTP. Artinya kalau orang itu mau bener-bener ngurus KTP lihat online pasti ketipu juga tuh, belum tentu KTP bener kan itu. Iya benar. Iya. Nih ada pertanyaan nih Bang Ton. Waktu mereka terakhir ya, mereka bertemu dengan apa namanya Joko yang di hotel, kan Joko nggak ikut ke hotel kan? Enggak. Nah besokannya kan ada tarik uang tuh. Iya. Nah itu kan semuanya dikasihkan ke Joko 10.400.000. Iya betul. Yang 2,6 untuk bayar mobil katanya. Iya. Bayar mobilnya ternyata 1,4. Nah, terus biaya mereka selama mereka berangkat itu termasuk ditipu online itu duit dari mana Bang? Bang Ton? Kalau Ririn punya uang sendiri tapi dikasihkan ke Sheila. Kalau dari Prio, nah kalau Prio ya itu ya mungkin duit itu ya kan hotel dikasih 500.000 sama si Joko. Udah tuh nggak bayar lagi tuh karena bayarnya cuma 150 pertama. Nah terus bayar lagi juga nggak nyampe 500. Nah jadi Prio itu ya mungkin duit itu tuh yang dari 14 juta dikurangi 10.400.000 ada 2.600.000 ya. Nah, bayar mobilnya kan servis kan 1.400.000 ya mungkin itu sisa lebihan itu. Yang jelas sih tidak ada
apa namanya? Ada. Sorry. Prio pada saat setelah terjadi pembunuhan selesai, Aman Yani sama Hadi sama Yoga ini pergi ya. Dengan mengambil handphone yang dikasih oleh Aman Yani ke Prio waktu di kuliner Cimanuk itu kan, yang Oppo warna merah. Diambil lagi tuh sama Aman Yani. Aman Yani bilang ke Prio, Prio kamu harus bisa jaga rahasia ini. Ya, termasuk ke Ririn jangan dikasih tahu. Nanti kamu saya kasih 100 juta kata si Aman Yani. Nah, tapi dikasih 8 juta tuh si Prio. Nah, Pada saat itu. iya malam setelah pembunuhan selesai itu, Prio dikasih 8 juta oleh si Aman Yani sama emas gelang sama anting, yang emasnya mungkin punya si korban Ois ya. Dikasihlah ke Prio. Udah, setelah Aman Yani pulang sama Hardi sama Yoga ya. Kemudian Joko sama Ririn datang tadi kan ya, saya ulang lagi kan. Nah, si Prio itu setelah Ririn tidur di kamar depan itu, sebelum ngambil cangkul itu, Prio jujur ke Joko, Bang, saya dikasih uang sama Pak Aman nih, 8 juta sama emas. Ya udah, uangnya buat kamu, kata Prio. Emasnya diambil sama si Joko kan. Terus besok siangnya itu suruh jualin tuh sama Prio, tapi uangnya dikasih lagi ke Joko. Ini itu. Jadi ada uang 8 juta tuh dari Aman Yani. Ya, selain lebihan itu servis mobil ya, itu ada uang 8 juta itu. Nah, Ririn nggak tahu tuh. Bang, ada titipan pertanyaan dari Bang Fran Sinuraya dari lawyer di Medan. Ini pertanyaannya, Bang. Ririn sama Evan ini sudah lama kenal atau baru kenal pada saat sewa mobil itu, Bang? Ririn mah sama Evan itu bukan nggak ketemu nggak apa. Ririn sama Evan itu saudara Evan, istrinya Ririn itu saudaranya Evan. Jadi kenapa telepon Lela? Karena istrinya Ririn ya, istrinya Ririn itu saudaranya Evan. Pada saat saya ke rumah Sela ya, istrinya Ririn, yang waktu baru saya pertama kali dapat kuasa, ada ibunya Evan di situ. Di rumahnya Sela, istrinya Ririn itu. Sekarang kan udah cerai ya. Jadi saudara itu kalau Ririn sama Evan itu. Bang, ini lagi satu Bang, pertanyaan Bang. Bisa nggak dijelaskan Bang keterkaitan antar pelaku ini, antar orang-orang ini Bang? Artinya apakah Ririn ini mengenal Yoga, Hardi? Gitu, enggak. Ririn cuma mengenal Aman Yani karena pamannya. Dan tahu Joko sebelum pembunuhan dan setelah pembunuhan. Karena sama Joko terus kan. Berarti Joko ini dia mengenalnya di TKP. Iya, Joko mengenal di TKP. Yang diketahui oleh si Ririn, Joko ini anak buahnya omnya kan. Anak buahnya Aman Yani. Termasuk Hardi sama Yoga. Enggak tahu Ririn mah Hadi sama Yoga, kan Ririn nyampe Hadi sama Yoga mah enggak ada. Yang tahu Hadi Yoga tuh Prio kan. Ririn nggak sempat bertemu dengan Hardi Yoga. Enggak, kan saya bilang pembunuhan selesai, Hadi Yoga, ada Aman Yani, ada Prio kan. Aman Yani, Hadi Yoga kan pergi. Hadi sama Yoga juga datang setelah Ririn udah sama Joko udah pergi kan, baru Yoga sama Hadi datang kan gitu. Nah, begitu pembunuhan selesai, pergi semua 3 orang, tinggal Prio kan. Joko sama Ririn baru datang. Yang nggak ada Hadi Yoga kan, nggak pernah tahu Hadi Yoga kalau Ririn. Yang tahu Hadi Yoga tuh Prio. Iya. Kalau Prio bertemu dengan semua ya. Prio bertemu semua, makanya yang bisa menjelaskan Prio, makanya jaksa ketakutan menghadirkan saksi Prio itu. Di mana-mana yang namanya saksi mahkota itu harus dihadirkan untuk menerangkan peranan terdakwa lainnya atau pelaku lainnya yang sedang disidangkan, kan itu biasanya kan. Ini kok malah ketakutan.